Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita masuk di kelas fikih mulaqahat untuk kelas SD ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya akan bagikan link absensi untuk hari ini yang hanya akan saya bagikan di Zoom chatroom saja. Oke, perhatikan. Yang absen hanya yang ada di Zoom saja. Ingat, yang sudah hadir jangan di-share, dibagikan ke tempat lain. Karena nanti akhir kelas akan saya cek kehadirannya. Oke, silakan sudah saya tampilkan di chatroom Zoom meeting, bisa dilihat dan segera diisi ya. Ingat, mengisinya harus dengan email kampus. Oke, silakan saya beri waktu 1-2 menit untuk mengisi absensi kehadiran hari ini. Yang belum dapat laporan, linknya akan saya bagikan dulu. Ya, nih. Ayo dipertahankan, videonya tetap diaktifkan ya. Ya saya nggak usah teriak-teriak, capek. Saya sudah 2 kelas, hari ini sudah yang ketiga kelas hari ini. Biar saya nggak capek. Ya, belum ada yang masuk ya, udah ada 2 orang ya yang absen. Oke, saya lanjutkan. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke ya. Saya akan tampilkan modulnya. Oke, lihat. Kita tunggu tampilnya modul. Belum muncul ya. Ya, ditunggu aja. Nah, ini dia ya. Pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke. Ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama adalah pengertian nikah, yang kedua adalah tujuan nikah, dan yang terakhir adalah hukum nikah. Baik, perhatikan, saya nanti akan memberikan tugas ya untuk hari ini, untuk pertemuan kita hari ini, nanti akan saya umumkan menjelang akhir kelas. Oke, baik, kita langsung ke pengertian nikah. Apa itu pengertian nikah? Kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang membahas tentang bab 1 pasal 1 pengertian nikah. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi subjeknya pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan.
Jadi salah kalau ada yang mengatakan pernikahan itu terjadi antara laki-laki dan laki-laki atau laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu salah. Tapi yang betul adalah laki-laki dan perempuan bersepakat untuk mengikat diri dalam ikatan janji suci perkawinan untuk membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi salah kalau sekarang ada yang mengatakan orang sekarang lebih cenderung pada ajakan atau provokasi propaganda dari LGBT, kelompok LGBT. Itu salah karena bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Harusnya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki laki-laki, bukan perempuan-perempuan. Jadi Indonesia menganut prinsip pernikahan yang terjadi antar lawan jenis, bukan sesama jenis. Nah, itu pengertian nikah atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, kemudian di dalam bagian lain atau dalam peraturan perundang-undangan yang lain disebutkan di dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Ya. Bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan. Jadi sinonimnya perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon ghalidhon. Itu apa namanya? Pernikahan atau perkawinan. Itu ya. Nah, jadi secara konsep keislaman, Islam itu mengenal adanya perkawinan atau pernikahan. Dan itu berdampak sangat besar. Karena pernikahan itu bersifat misakon ghalidhon. Artinya, suatu pernikahan jika terjadi ya di antara apa namanya? Di antara laki-laki dan perempuan itu ada konsekuensinya. Apa itu? Jadi yang tadinya seorang perempuan itu adalah tanggung jawab dari orang tua, begitu selesainya pernikahan, selesainya akad, maka berubah menjadi tanggung jawab seorang suami. Di seluruh nafkah hidupnya, kemudian segala kebutuhan finansialnya, atau mungkin kewajiban-kewajiban kehidupan sosialnya dari si perempuan itu berada di bawah tanggung jawab dan eh, ya tanggung jawab dari seorang suami, bukan lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Itu namanya misakon ghalidhon, akad yang sangat apa namanya punya konsekuensi logisnya, ya. Dan mentaati perintah Allah itu adalah sebagai konsepnya. Itu perintah Allah. Itu apa yang sudah Allah tentukan. Suami punya tanggung jawab atas nafkah keluarga dan istrinya. Dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi sebuah pernikahan itu sama juga dengan ibadah. Seperti hanya sholat, kemudian apa itu membayar zakat, atau mungkin puasa, dan lain sebagainya. Maka disitulah tanggung jawab terjadi dan menjadi sebuah ibadah. Dan nikah itu adalah ibadah sepanjang hidup, sepanjang masa selama dia hidup dalam keluarga itu. Itu ya. Itu pernikahan, pengertian pernikahan. Nah, berikutnya kita lihat pengertian nikah menurut Wahab Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 29. Disebutkan bahwa nikah itu secara lughatan bahasa adalah ad-dhammu wal jam'u
mengumpulkan dan berkumpul, mengumpulkan dan bersatu, atau bersatu dan berkumpul. Itu nikah secara bahasa. Sedangkan secara istilah atau secara syar'i, nikah itu adalah ini dia, aqdun yatadammanu ibahatal istimta'i bil mar'ati, yaitu akad yang mengandung kebolehan bersenang-senang dengan perempuan. Jadi setelah mereka melaksanakan akad, maka sah hukumnya perempuan itu menjadi milik suaminya dan boleh di antara mereka bersenang-senang dalam perkawinan. Itu nikah secara syar'i. Atau istilah lainnya disebutkan akdun wada'ahu syari'u liyufida milka istimta'ir rajuli bil mar'ati. Jadi sebuah akad yang Allah sudah tentukan supaya di antara suami dan istri boleh untuk bersenang-senang dalam pernikahan itu. Itu sebagai konsekuensi dari kehalalan setelah proses akad atau proses mengikat. Nah, itulah pengertian nikah menurut syar'i atau syariat dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili. Nah, sekarang berikutnya adalah tujuan nikah. Apa saja tujuan nikah itu? Seorang melakukan pernikahan, seseorang atau kelompok menyelenggarakan sebuah akad. Nah, kira-kira dari akad itu tujuannya apa saja? Kita lihat di KHI disebutkan di pasal 3 bab 2, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Warahmah. Sakinah itu apa? Sakinah itu ya damai, tentram, adem ayem, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Itu tenang, sakinah. Nah, bagaimana kalau ada konflik, ada masalah di antara keluarga atau di antara suami dan istri? Maka Islam memberikan jalan, ya selesaikan dengan cara yang mawaddah dan rahmah. Selesaikan dengan baik-baik, dengan pendekatan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu apa? Dengan cinta, dengan rasa saling menyukai satu sama lain. Dan rahmah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, dengan penuh belas asih kata orang Jawa, atau dengan rasa saling mengerti posisi dan kondisi masing-masing. Itu rahmah. Mawaddah itu cinta, dan tentu saja cinta berhubungan dengan nafsu, sedangkan yang rahmah berhubungan dengan dengan sesuatu yang bersifat di atas mawaddah, yaitu apa? Kasih sayang, belas asih, dan saling menghargai satu sama lain. Itu tujuan pernikahan dalam KHI pasal 2, pasal 3 bab 2. Nah, sekarang bagaimana tujuan nikah menurut Wahbah Az-Zuhaili? Kita lihat di halaman 31. Nah, ini dia. Hikmatu masyru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya nikah. Hikmah atau tujuan sebenarnya sama, identik. Apa kata Wahbah? Yang pertama tujuan atau hikmah nikah itu adalah satu, i'faful mar'i nafsihi wa zawjihi anil wuqu'i fil harami. Yaitu melindungi seseorang dan pasangannya dari terjerumus ke dalam dosa atau haram, keharaman. Jadi dengan menikah terhindar mereka itu dari perbuatan dosa. Mereka tidak akan terjerumus. Kenapa? Karena sudah menikah. Ada bentengnya, ada pencegahnya, ada penghindarnya. Itu apa? Nikah. Yang kedua, tujuan menikah itu adalah hifdun naw'il insaniyi minaz zawali wal inqiradi bil injabi wat tawaludi. Yaitu melindungi spesies manusia dari kepunahan. Kok bisa, Pak? Ya karena mereka menikah. Dengan menikah, maka terjaga nasabnya, terjaga keturunannya. Berlangsung terus dari awal sampai sekarang.
dan seterusnya sampai berikutnya. Itu tujuan menikah. Jadi mereka bisa berkembang biak, beranak pinak sampai banyak. Saya saja orang tua saya dari perempuan itu jumlah saudaranya 13, bayangkan. Nenek saya itu punya anak 13. Bayangkan dari satu orang lahirlah 13 orang dan berikut seterusnya bertambah menjadi banyak. Itulah hikmah disyariatkannya nikah. Dan juga wa baqaun nasli dan kekalnya nasab keturunan wa hifdzun nasabi dan menjaga nasab. Berikutnya tujuan menikah itu adalah iqamatul usrati, tegaknya eksistensi keluarga yang allati biha yatimmu tanzimul mujtama, yang dari itu akan menyempurnakan sistem sosial kemasyarakatan. Jadi yang disebut masyarakat itu sebenarnya adalah kumpulan dari keluarga-keluarga. Mungkin enggak sesuatu disebut masyarakat kalau tidak ada keluarga-keluarga, tidak ada kumpulan keluarga, tidak akan mungkin bisa terjadi. Jadi artinya keluarga itu adalah unit terkecil dari sistem sosial masyarakat. Adanya masyarakat berarti karena adanya kumpulan keluarga-keluarga. Dan juga yang lainnya sampai setinggi mungkin, saya sampai negara itu juga dibangun dari ratusan bahkan ribuan keluarga yang berkumpul bersatu mengikrarkan dirinya sebagai sebuah negara. Gitu ya. Itulah tujuan dari pernikahan. Dan yang terakhir adalah tujuan pernikahan itu adalah agar di antara masing-masing anggota kelompok atau anggota keluarga atau anggota individu keluarga itu bisa saling membantu, saling tolong menolong, saling bahu membahu dan saling bergotong royong. Ijadu ta'awuni baina afrodiha. Itu dia. Jadi kesimpulannya hikmah atau tujuan pernikahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi tidak sampai mereka anggota keluarga itu terjerumus ke dalam dosa, kemudian untuk menghindari terjadinya kepunahan manusia dan juga untuk menegakkan eksistensi keluarga yang menjadi penopang dari sistem ekonomi, sistem sosial masyarakat secara utuh, secara besar, secara umum. Dan juga agar setiap individu yang ada dalam keluarga itu bisa saling tolong-menolong, bahu-membahu. Nah, itulah tadi tujuan disyariatkannya pernikahan. Oke, baik. Nah, untuk hukum nikah ini akan saya jadikan tugas untuk hari ini, ya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan buka dulu kesempatan. Barangkali ada yang mau ingin didiskusikan, ditanyakan, saya persilakan. Silakan, ayo. Dari kelas HC mungkin ada yang mau ingin bertanya, saya persilakan. Terkait dengan pengertian, tujuan pernikahan. Untuk hukum nanti setelah ini ada penugasan. Oke, silakan. Adakah yang mau bertanya? Pak, mau nanya. Siapa namanya? Ahdiat Mujadi, Pak. Silakan Ahdiat. Ini Pak, mau nanya. Kalau mau kayak nikah nih ya, kita kan nggak tahu orang itu suci atau enggaknya. Itu hukumnya gimana ya? Bisa mengetahui kalau orang itu layak dinikahin gitu, Pak. Suci maksudnya apa suci? Suci yang bagaimana? Ya kayak mau nikah itu kan kita harus tahu dulu ya gimana orang-orang itu kayak dosanya itu gimana, kayak kita itu kan kalau nikah itu kan harus suci ya, kayak gak terlibat dosa kayak berzina dulu gitu Pak. Sudah. Ini ya, perhatikan. Dalam fikih atau dalam aturan hukum Islam itu tidak ada syarat harus suci. Syarat atau mungkin rukun nikah itu kan hanya satu, adanya wali.
adanya dua orang saksi, adanya calon suami, calon istri, dan ada mahar. Tidak ada harus suci. Tidak ada kalau perempuannya ahli zina tidak boleh dinikahi. Tidak ada. Jadi kalau misalnya boleh nggak Pak menikahi orang yang najis atau orang yang terlalu banyak maksiatnya Pak? Ya boleh-boleh saja. Yang penting dia bisa mengendalikan diri dan tidak terjerumus terlalu jauh sampai misalnya melahirkan anak, punya anak, hamil di luar nikah, gitu ya. Nah, kalau itu kan lain lagi persoalannya. Nah, jadi tidak ada istilah harus suci, tidak ada. Syarat pernikahan tidak berkaitan dengan suci atau tidak suci. Tapi memenuhi tidak syarat dan rukun pernikahan ini. Nah, kalau misalnya ada seorang laki-laki mau mencari sebuah istri yang soleha dan dia tidak mau ingin punya istri yang punya masa lalu yang kelam. Nah, berarti harus ditekankan benar-benar memanfaatkan proses ta'arufnya. Kenali dia dulu. Dan itu boleh dalam fikih. Silakan. Proses ta'aruf dimulai dengan cara tanyakan mungkin ke saudaranya atau mungkin orang tuanya atau mungkin kenalannya yang tahu persis karakter dia, sifat dia, pengalaman hidupnya dan lain sebagainya. Tanyakan ke dia. Kira-kira baik atau tidak si calon istri ini. Ya, jadi seperti itu sebenarnya. Tidak perlu sampai harus dikorek-korek atau bahkan mungkin eh, apa namanya sampai mengklaim ini tidak suci, ini tidak gimana. Ya tanyakan dulu, cari tahu dulu. Lihat riwayat hidupnya, lihat latar belakang masa lalu dia. Gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak berkaitan dengan keabsahan pernikahan. Karena absah tidaknya pernikahan hanya tergantung pada terpenuhinya atau tidak syarat dan rukun nikah. Bukan suci tidak sucinya seorang calon mempelai pernikahan. Gitu ya. Begitu kira ya hadiah ya. Jadi tekankan pada aspek ta'arufnya saja. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Mau nanya Pak. Siapa? Siapa namanya? Pak, saya mau nanya Pak. Sebentar dulu. Apa hukumnya Sebentar, kawin kontrak gitu? sebentar dulu, sebentar dulu. Jangan buru-buru. Satu-satu. Siapa tadi? Angkat tangan sebutkan namanya dulu. Khairul Umam Pak. Khairul Umam Pak. Kayaknya tadi bukan Khairul Umam. Satu lagi ada siapa tadi? Itu dulu. Siapa namanya? Saya Alif. Nah, ini dulu Alif dulu. Silakan Alif. Ya, Alif. Eh, Kalau soal mas kawin Pak, dalam PK ini diatur nggak sih? Mas kawin. Iya. Mas kawin nanti ada pembahasannya di pertemuan keberapa gitu ya. Akan kita bahas nanti mengenai ketentuan maharnya. Jadi saya tidak mau mendahului materi karena sudah diatur itu ya di dalam RPS bahwa nanti akan ada pembahasan mengenai mahar di pertemuan keberapa gitu ya. Saya Iya belum Pak. tahu ya untuk Arif ya pertanyaannya mengenai mahar. Oke, silakan. Tadi siapa? Khairul. Silakan Khairul. Khairul Umam Pak. Silakan Khairul. Mana Khairul? Ayo, enggak aturan. Ayo Khairul. Gimana gimana? Apa hukumnya? Saya Pak. Iya gimana gimana? Apa hukumnya kawin kontrak namun menjalani hubungan hubungan bersetubuh gitu Pak? Apa hubungan bersetubuh? Apakah itu haram? Gini ya, saya kasih tahu ya. Nikah kontra itu istilah Arabnya apa? Istilah hadisnya apa? Saya tanya, Khairul, apa? Iya, istilahnya tuh ya Ya untuk sekalian. menggugurkan Oh, enggak. talak gitu Bukan, Pak. bukan gitu. Kan Saya nanya, entar dulu. Bukan itu. Saya tanya, istilah kawin kontrak dalam fikih atau dalam hadis itu namanya apa? Saya tanya dulu itunya. Bukan syaratnya. Apa istilahnya? Coba. Kawin kontrak, apa itu? Apa coba? Masa enggak tahu?
Banyak nikah kontrak tapi tidak tahu istilah Arabnya apa, istilah fikihnya apa. Ayo apa? Saya tanya balik dulu, jawab dulu. Yuk. Nikah mut'ah, Nah, Pak. nikah mut'ah Nikah ya. Oke, mut'ah. betul ya. Perhatikan ya, saya kasih tahu. Nikah mut'ah itu jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Nabi sudah menjelaskan bahwa saya dulu pernah membolehkan, kata Nabi. Boleh selama 3 hari saja, ya. Pada tahun Al-Qas atau tahun penaklukan kota Mekah. Boleh, tapi itu darurat. Sifatnya karena ada ilatnya atau ada asbab kebolehannya. Yaitu apa? Karena ketika itu pasukan Islam sudah berbulan-bulan berperang jauh dari keluarga dan mereka kelihatan tidak punya tenaga lagi. Maka Nabi melihat kondisi itu, akhirnya dibolehkan. Nah, sekarang saya bolehkan nikah mut'ah ya. Tapi ingat, hanya 3 hari saja. Boleh kalian nikah dengan akad berjangka waktu, tapi hanya 3 hari. Setelah ini apa? Dilarang. Itu ya. Jadi kalau sekarang ada yang mau melakukan nikah kontra atau nikah mut'ah, itu hukumnya dosa, haram. Misalnya kayak di puncak tuh banyak yang kawin kontrak tuh. Nikah cuma 3 bulan, nikah cuma 10 hari, nikah cuma 1 tahun. Dikasih waktu. Di dalam akadnya ada keterangan nikah berbatas waktu, ada kontraknya. Nah, kalau seperti itu maka hukumnya jelas haram, dosa. Jadi kalau mengerjakannya bahkan sampai berhubungan seksual itu dosa besar. Sama seperti zina. Jadi kalau ditanya boleh nggak berhubungan seksual gara-gara nikah kontrak? Ya nggak boleh, dosa. Nggak pakai tapi-tapi lagi, jelas dosa. Nabi udah jelas itu. Hadisnya sore, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ya tetap tidak boleh. Itu ya. Jadi apapun yang terjadi nikahnya tetap diharamkan. Itu ya Khairul ya, nikah kontrak nggak boleh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Masih ada? Kalau ada, saya kira cukup. Nanti saya akan lanjutkan dengan tugas ya. Baik, sekarang perhatikan tugasnya bagaimana. Kita lihat. Saya kembali ke modul tadi ya. Modul yang tadi saya bahas tentang hukum nikah. Perhatikan. Nah, ini dia ya, perhatikan. Hukum nikah kita buka di kitab Waba Az-Zuhaili dari halaman 31 sampai 32. Halaman 31 sampai 32. Perhatikan. Ini dia. Ya. Ini halaman 31. Amma naun au sifatuz zawaji syar'an. Satu, al-fardiyah. Hukum nikah al-fardiyah. Kemudian halaman berikutnya at-tahrim. Hukum tahrim. Kemudian yang ketiga al-karohah. Hukum karohah. Dan yang keempat al-istihbab awin nadbu fi halatil i'tidal. Nah, saya ingatkan, tugasnya adalah, perhatikan ini nih, saya akan share lagi GCR-nya ya, perhatikan. GCR-nya lihat nih. Bentar ya. Bentar ya. Ya, tampilkan dulu tugasnya. Maaf, agak lambat ini. Nah, ini dia. Silakan saya tampilkan.
Oke, sabar ya, ntar ya, agak agak pelan-pelan ini. Nah, udah belum? Udah keluar belum ya? Oke, perhatikan ini ya. Tugas satu terjemah. Jadi tadi yang sudah saya tunjukkan teksnya, nanti itu diterjemahkan tentang hukum nikah. Nah, terjemahkannya boleh dua pilihan. Pertama, terjemah secara harfiah, jadi per hurufnya, per kalimatnya diterjemahkan, boleh. Atau yang kedua, pilihannya boleh terjemahkan secara bebas, gitu ya. Apa hukum fardiyah? Jelaskan. Apa hukum tahrim? Jelaskan. Apa hukum karohah dan al-istihbab? Itu. Apa hukumnya? Jelaskan. Boleh secara umum saja. Nah, nanti petunjuknya adalah yang pertama, ini tugasnya individual, tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Sekali lagi ya, bukan tugas kelompok. Kedua, kalian mengerjakannya dengan cara diketik di MS Word dulu, baru nanti dikumpulkan. Diingat, dikumpulkan di sini, di tugas satu. Dan atau pakai menggunakan file berekstensi doc atau docx ya. Misalnya pakai aplikasi WPS yang ada di internet, boleh. Nanti dikirimkan melalui link di dalam Google Classroom. Nah, kemudian batas akhir pengumpulannya adalah hari Selasa tanggal 23 September 2025 jam 7 pagi. Ingat ya, saya beri batas waktu 1 minggu dari sekarang sampai tanggal 23 September 2025 jam 7 pagi. Ingat, jam 7 pagi sudah harus selesai, sudah harus selesai dikumpulkan. Sebab di sini ada centangannya. Tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Jadi kalau tidak dikumpulkan tepat waktu, maka akan terkunci dan yang bersangkutan mahasiswa tersebut tidak dianggap tidak mengumpulkan tugas. Jadi ingat, harus tepat waktu dan bisa dicicil mulai dari sekarang. Gitu ya. Ini langsung saya share, langsung saya rilis supaya bisa dipelajari dan dipersiapkan. Dan saya sudah apa itu namanya? Sudah saya bagikan buku referensi kitab Waba Azwaili yang sudah ada di GCR ya, sudah muncul ini. Kita lihat nih. Oh, belum ada ya. Berarti saya belum sempat mengumpulkan, sempat membagikan ya. Oke, nanti setelah ini akan saya tampilkan referensi MK Fikih Munakat 1. Ada 3 ya. Pertama, Waba Az-Zuhaili karangannya berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Kemudian yang kedua karangannya Abdurrahman Al-Juzairi, Kitabul Fiqih Alal Mazhabil Arba'ah, juz 4. Dan yang ketiga karangannya Ibnu Rushd, judulnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Oke, nanti akan saya share ya. Saya masukkan di GCR. Oke, itu telah tugas satu untuk hari ini pada pertemuan ketiga. Silahkan kalian persiapkan dan dikerjakan mulai dari sekarang. Jelas ya? Ada pertanyaan mengenai tugas? Ada? Oke, saya kira cukup untuk penjelasan perkuliahan pada hari ini. Mulai dari materi sampai tugas hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan terakhir saya akan cross check absensi ya. Absensi, coba nih saya lihat di Google Form 17 orang yang baru mengisi. Di kelas ini padahal ada 18, 19 ya. Masih ada 2 orang yang belum mengisi ya. Coba saya cross cek siapa saja orangnya. Baik, yang pertama, ini coba dicek. Yang pertama, Novi Wulandari ada. Novi Wulandari.
Ada Novi? Mana Novi Wulandari? Oke, ya berikutnya Ahdiat Mujadi. Ada Ahdiat? Mana Ahdiat? Tadi ada kayaknya dia. Hadir Bapak. Ya, baik. Sinyalnya jelek. Oke, ya Muhammad Ajroh ada, Ajroh. Ada Ajroh? Ada Ajroh? Oke, berikutnya Alif Fazri Ramadan. Ada Alif? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, berikutnya Suraya Haniatul Fauzia. Ada Suraya? Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Rukniyah. Ada Rukniyah? Hadir, Pak. Ya, oke. Berikutnya Khairul Umam. Ada? Tadi yang nanya dia. Ada Pak, ada. Hadir. Ya, berikutnya Siti Mutmainah. Ada Mutmainah? Hadir, Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Tatu Amalia. Ada Tatu? Ya, suaranya biar Hadir, Pak. ya, jangan cuma kode doang ya, tangannya doang ya, tapi sebutkan suaranya sebutkan, ya. Berikutnya Novi Riana Putri, Novi Riana. Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Rizal Febrian Syah, ada Rizal? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, ya. Berikutnya Muhammad Raihan Hadi. Raihan. Raihan ya. Oke, ya. Berikutnya Ina Zulfatullah. Ina. Ada Ina? Tadi kayaknya. Hadir, Oke, ya. Berikutnya Karismatul Adawiyah. Karisma ada, Karisma. Hadir, Pak. Di jalan ya, hati-hati di jalannya ya. Iya, Pak. Maaf, lagi di jalan bawa motor. Ya, berikutnya Saipudin, ada Saipudin. Hadir Bapak. Oke, siap. Berikutnya Syahrul Rizky Muazia. Syahrul ada? Ya, ada ya. Tuh. Suaranya diaktifkan kalau dipanggil namanya ya. Berikutnya Muhammad Fikri ada, Fikri. Ini ada ya. Mana? Bukan ini. Fikri ada Fikri. Hadir Pak. Ya, oke, ya, baik. Hadir Pak, hadir Pak. Ya, berikutnya Salpiah ada. Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Septian Bisyaraf terakhir. Septian Bisyaraf ada. Hadir Pak. Ya. Siapa Hadir, yang hadir. panggil namanya tadi? Siapa yang mau dipanggil namanya? Sudah semua ya? Oke, baik. Saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue gak ngeliat Dimas.